Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka, Dr. Muhammad Said Didu. Bang Said Didu, saya baca Twitter, status Twitter Anda ini serem, serem banget ya. Anda menyebut soal bahwa pemerintah ini dianggap merampok masa depan dari bangsa itu. Gimana gimana ceritanya Anda sampai sampai kesimpulan semacam ini? Ini hasil apa namanya penghayatan saya Hmm. melihat bagaimana pemerintah di Australia ini mengelola pendapatan negaranya yang kaya raya, batu baranya banyak, peternakannya banyak, dan betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Sehingga rakyatnya menikmati sebagai pembayar pajak kehidupan yang adil, dan di sini sudah korupsinya hampir tidak ada karena di sini sudah Ya. berpikir begini, jangan berpikir jadi orang kaya, jangan berpikir menjadi orang kaya apabila Anda bukan pengusaha, dan Oh, jangan terus tadi begitu berharap, ya? Kalau ya, jadi pejabat pemerintah jangan, nggak boleh mikir betul, begitu ya? Ya, nggak oke. boleh. Jadi kalau jadi pegawai jangan berharap jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Dan jangan berpikir menjadi pengusaha yang bisa sukses kalau kemampuannya seperti dia katakan Pak Bahlil, Hmm. Pak Menteri Investasi, Ah, bahwa pengusaha di Indonesia itu kemampuannya hanya dua, ah, mensiasati aturan atau hmm. menaklukkan pejabat. Ya, 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 Nah, ya. kalau itu Anda lakukan di sini, maka Anda tempatnya di penjara, Oke. bukan menjadi pengusaha sukses. Nah, itu Ya, hasil penghayatan saya. Dan memang Nah, beda sekali ya. Padahal sebenarnya kan kalau sumber daya alam kita nggak kalah dong ya dibandingkan dengan Australia, Bang Said itu ya. sebenarnya kita kadang-kadang terlalu dina dan boboka. Mereka kaya raya, jadi sangat kaya dan mungkin ratusan tahun belum habis, tapi tidak pernah sombong, tidak pernah sombong dan tidak bangga mengkorupsi hasil sumber daya alamnya. Contoh saja, Mas, batu bara mereka itu kita kan gas 5.000 kalori sudah diambil. Mereka nggak ngambil, itu masih 8.000. Jadi harga batu bara mereka itu rata-rata 1,5 sampai 2 kali lipat dari harga batu bara Indonesia. Itu karena memang kadar tinggi yang diambil. Jadi tidak sembarangan mengelola sumber daya alamnya dan betul-betul dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sehingga saya berharap teman-teman yang sedang mudik sekarang bisa memikirkan, menghayati apakah masih ada masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa Indonesia ke depan itu apakah sudah dirampok oleh rezim ini tanpa rasa berdosa. Dan sepertinya itu yang terjadi. Kenapa saya katakan ada 6 hal yang saya anggap bahwa pintu merampok masa depan bangsa ke depan. Pertama, mereka sudah menambah utang ugal-ugalan. Sekarang utang publik sudah di atas, dan publik itu ada dua, ada tiga. Itu satu, utang pemerintah, utang BUMN, dan utang Bank Indonesia itu sudah di atas 14.000 triliun. Di atas 14.000 triliun. Utang pemerintah mendekati 8.000 triliun. Itu belum termasuk utang yang mulai terbuka sekarang bahwa Pemda membuat utang. Itu belum termasuk. Kalau itu dimasukkan, jangan sampai utang kita jumlahnya sudah sama dengan PDB, sekitar 18 ribuan triliun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggadaikan itu tadi, menggadaikan aset daerah atas izin menambah defisit dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya aset-aset daerah juga sudah digadaikan. Kasus Kabupaten Meranti adalah kasus yang terbuka ke publik. Saya yakin daerah lain juga sedang melakukan hal yang sama, karena mereka dikurangi transfer dari dana dari pusat dengan alasan COVID, padahal sebenarnya habis digunakan untuk infrastruktur dan lain-lain, proyek pencitraan, sehingga daerah banyak sekali kekurangan dana, tapi pemerintah tidak menambah dana, tapi malah mengizinkan menggadaikan aset mereka untuk menambah utang. Ini kebijakan baru yang baru pertama saya mendengarkan. Dan saya yakin ini bukan hanya terjadi kepada Bupati Kabupaten Meranti, tapi terjadi di berbagai daerah. Yang ketiga adalah menjual dan mengkerjasamakan BUMN. Ini beberapa BUMN sudah dijual. Masih ingat mengkerjasamakan Telkom dengan Goto yang menyebabkan rugi, akan mengkerjasamakan dan menjual BUMN tol,
akan mengkerjasamakan dan menjual BUMN bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, ini harus diingat bahwa kalau suatu aset BUMN dikerjasama, artinya itu kita sudah menyerahkan aset tersebut untuk dinikmati oleh pihak lain, walaupun tidak menjual. Dan ingat, seperti misalnya kerjasama Kuala Namu dengan pemudahan Bandara India, artinya keuntungan Kuala Namu akan diambil oleh mereka. Dan sekarang sudah dibuka juga ingin kerjasama dengan BUMN lain. Jadi seperti Telkom dengan Goto, itu kan berarti akan mengambil untungnya Telkom. Nah, jadi kerjasama ini sudah sama dengan menggadaikan aset BUMN kepada pihak lain untuk masa depan. Artinya generasi akan datang sudah tidak berkurang kesempatannya untuk menikmati untung dari BUMN. Yang keempat, memberikan tambang secara gratis tanda kutip kepada Cina. Ini sama dengan memberikan tambang gratis. Kenapa? Karena Cina, tambang-tambang Cina itu dibebaskan dari pajak, dibebaskan menggunakan tenaga kerja mereka, dibebaskan untuk membawa alat-alat dan mesin mereka, artinya, dan dibebaskan untuk mengekspor hasil tambang mereka. Artinya, tambang tersebut itu fisiknya ada di Indonesia, tapi milik Cina, bukan milik Indonesia lagi. Nah, ini artinya jangan berharap bahwa generasi akan datang akan menghadapkan sesuatu dari tambang karena sudah diberikan kepada Cina. Nah, biasanya pemberian tambang itu ada beberapa hal yang diperoleh negara, royalti, pajak, dan kemudian tenaga kerja, kemudian perputaran uang. Sekarang tidak terjadi semua. Fakta menunjukkan bahwa ekspor ke Cina yang dibangga-banggakan meningkat, itu faktanya tidak tertahan di Indonesia. Sampai Deputi Gubernur Bank Indonesia pernah menyatakan ekspor kita besar, tapi uangnya tidak ada yang tinggal di Indonesia. Artinya hasil semua ekspor dari Cina, tambang dari Cina itu kembali ke Cina, tidak tinggal di Indonesia. Dan sudah menyatakan, Pak Faisal Basri menyatakan bahwa hanya 10% yang tertinggal di Indonesia. 90% hasil tambang itu kembali ke Cina. Nah, artinya tambang kita itu sudah diambil. Nah, angka ekspornya memang ada, tapi bukan milik kita. Kenapa tidak bukan milik kita? Karena mereka punya banknya di sana, dia membayar utangnya di sana, membayar tenaga kerjanya di sana. Dan yang kelima adalah membuat utang tersembunyi. Nah, ini banyak hutang tersembunyi yang harus dibuka. Saya beberapa contoh adalah, umpamanya, hutang tersembunyi gini, Mas Hersu, adalah utang yang dibikin oleh pihak lain yang dijamin oleh pemerintah. Itu utang tersembunyi. Contoh kereta api cepat. Walaupun sekarang belum ditanggung APBN, tapi itu sudah dijamin pemerintah. Artinya, kalau kereta api nanti tidak mampu, dan saya pastikan tidak mampu, maka negara yang dibayar, yang akan membayar utang tersebut. Yang kedua, utang-utang tersembunyi itu banyak sekali utang pemerintah yang itu di ke BUMN itu tidak dibuka. Banyak sekali, itu ratusan triliun tidak dibuka. Nah, yang ketiga ini sekarang utang Pemda yang baru terbuka merantau. Itu utang yang tidak dicatat sampai sekarang. Artinya ada utang tertutup yang tidak diumumkan pemerintah. Tidak diumumkan pemerintah. Nah, yang kelima, yang keenam adalah korupsi berjamaah. Ini berlangsung semua, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas terjadi korupsi berjamaah. Artinya harusnya pendapatan negara untuk membayar, untuk memperbaiki neraca itu tidak terjadi. Kenapa? Saya kasih contoh. Contoh utang korupsi terhadap pajak dan cukai, perpajakan. Nah, yang dikatakan terungkap oleh Mahfud MD 349 triliun. Yang menurut saya, sejak pemerintahan Jokowi, itu ada sekitar 4.000 triliun dana yang harusnya masuk APBN, tapi dikorupsi antara mereka-mereka yang mengatur penerimaan negara. Jadi 6 hal itu yang saya menyatakan bahwa rezim sekarang sudah merampok masa depan bangsa dan negaranya, dan akan mewariskan persoalan yang sangat besar mulai dari pusat sampai daerah. Itu Mas Hersu.
Ini jadi semacam bom waktu ya, Bang Said Didu, dan itu tidak akan terjadi pada mereka ya. Eh, Semua terjadwal seperti itu. Jadi begini, rezim ini memang sepertinya bahwa dia ingin memanfaatkan semua potensi yang ada untuk keberhasilan mereka, tapi memberikan beban kepada yang akan datang. Kita kasih contoh, Mas Hersu, teks amnesti itu kan sama dengan mencabut hak tagih pajak yang tertunggak kepada pemerintahan berikutnya. Itu sama dengan itu. Sama dengan itu. Membebaskan pajak kepada investasi Cina itu sama dengan mengambil pajak sekarang, pajak akan datang ke sekarang. Nah, jadi sebenarnya istilahnya pemerintah sekarang itu adalah mengambil semua pendapatan negara yang akan diperoleh ke depan untuk diambil sekarang untuk digunakan oleh mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah memajak rakyat. Itu satu-satunya yang tersisa. Artinya pajak untuk rakyat langsung itu tidak diambil. Itu tidak diambil, tapi dinaikkan sekarang. Dinaikkan sekarang. Nah, itu yang tersisa. Tapi pajak-pajak lain itu pendapatan negara lain sepertinya ingin diambil sampai sekarang. Contoh yang paling nyata lah juga Mas Hersu subsidi kepada mobil listrik, motor listrik itu kan sama dengan memberikan apa namanya mengambil memberikan kepada pemilik pabrik uang negara yang harusnya masuk. Jadi menurut saya ini adalah rezim yang sedang berpoya-poya dari mengambil apa namanya pendapatan negara yang akan datang untuk dipungut sekarang. Merampok masa depan ya yang Anda sebut tadi ya. Ya. Oke. Baik, nggak serem ini ya, Bang Said itu ya. Bayangkan itu ya, kalau itu terjadi dan sekarang mereka sedang berusaha untuk memperpanjang kekuasaan. Itu yang lebih serem lagi kalau itu terjadi, kalau sempat terwujud gitu ya. Jadi saya sih berpikir kemungkinan besar memang masih menganggap bahwa masih ada yang belum mereka jual sehingga ingin memperpanjang. Tapi saya berharap bahwa pemerintah manapun yang perlu dilakukan pertama adalah menyelamatkan masa depan bangsa dengan melakukan audit semua hal yang saya katakan tadi. Itu harus diaudit, investigasi semua. Apa alasannya Cina dibebaskan pajak? Apa alasannya kereta api cepat itu dibiarkan pembengkakan anggaran sedemikian rupa, apa alasan sehingga jalan tol biayanya naik menjadi 200% dari dulu. Semua itu harus diaudit semua untuk agar agar ada yang bertanggung jawab demi menyelamatkan generasi akan datang. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya, kita mohon maaf juga kepada para viewer jika ada salah-salah kata ya. Dan kita insya Allah mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini situasinya menjadi lebih baik lagi semuanya ya, Bang Said Didu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.